Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah. Membahas materi, saya absen dulu ya kehadiran kalian, siapa tahu ada yang tidak hadir. Tolong yang bisa sebutkan namanya untuk angkat tangan ya. Nur Amanda Rahmat. Minggu lalu kita sudah bahas tentang materi apa kemarin? Minggu lalu? Apa? Ya, operator matematika ya. Jadi kalian sudah belajar di rumah kemarin tentang materi itu kembali. Sudah? Oke, alhamdulillah. Oke. Jadi sebelum kita masuk ke materi inti yang akan saya bapak bahas hari ini, kita refleksi dulu yang materi yang lalu, ya. Ketiga siapa? Rama Sipa. Kedua, ini. Kawan. Ayo siapa ini? Rahmawati apa ini? Bagus ya? Tadi Rahmawati di bawah. Oke, bagus. Ya. Ya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang fungsi if and or. Tujuan pembelajaran kita hari ini, ya. Tujuannya itu saya harap nanti siswa Bapak itu dapat membandingkan penggunaan fungsi logika if and or pada perhitungan berkondisi dengan baik dan benar. Sedangkan untuk keterampilannya, nanti siswa harap dapat memadukan fungsi logika if and or sebagai formula pada pemrosesan data menggunakan perangkat lunak pengolah angka dengan benar. Ya, nah ini coba cermati dulu gambarnya di atas. Gambar apa itu maksudnya? Ini gambar tentang sintaks fungsi if. Nah, sintaks fungsi if. Yang di atas itu ada true, yang di bawah itu sintaksnya bernilai false. Nah, di mana kira-kira perbedaannya di situ? Hah? Yang mana di situ kira-kira anunya perbedaannya? Ini ya, 1 sama dengan 0. Nah, di sini kan ada 1 dengan 1, yang di bawah 1 sama dengan 0. Nah, berarti kalau misalkan 1 sama dengan 1 itu nilainya benar ya, atau true. Nah, sedangkan yang 1 sama dengan 0 itu bernilai salah atau false. Ya. Contohnya. Ya. Nah, jika misalkan nilai A, nilai B itu jumlahnya ada 150. Nah, kita mau beri keterangan lulus atau tidak atau gagal, ya. Nah, pembuatan rumusnya formulanya seperti ini tadi. Nah, ini. Ini. Ya. Sama dengan if buka kurung E2. Kenapa disebut E2 lebih besar 140 ya. Jadi di sini cluenya untuk mendapatkan nilai keterangan lulus itu adalah jika nilai E itu ya, maksudnya ini ya, yang kolom E ya, jumlah. Nah, jika kolom E atau kolom jumlah itu bernilai lebih dari 140, maka nilainya lulus. Nah, jika nilainya di bawah 140, maka dia gagal. Nah, penulisannya seperti ini formulanya, ya. Jadi dia pakai operator perbandingan. Tahu tak operator perbandingan? Besar kecil, ya. Nah, itu operator perbandingan. Sekarang nanti Bapak minta
salah satu di antara kalian akan mempraktekkan secara langsung di komputer Bapak. Ya. Tujuannya agar penulisan formulanya itu kelihatan ke semua teman-teman kalian ya. Nah, kan kemarin itu kita prakteknya di masing-masing komputer dan tampil di layar kan langsung nilainya, nggak ditahu apa bentuk formulanya seperti apa. Nah, sebentar itu kita praktekkan. Nah, sebelum itu Bapak dulu contohkan ya. Contohkan. Nah, lihat itu di keterangan. Nah, jika lebih dari 140 nilai jumlahnya ya, maka dinyatakan lulus. Dan sebaliknya, jika kurang dari 140, maka dinyatakan gagal atau tidak lulus. Oke, jadi penulisan formula seperti apa? Pertama dulu diklik. Ya, sama dengan ya. Lalu kita klik apa? Fungsi if. Ya. Nah, kemudian buka kurung. Ya. Nah, yang kita mau nilai yang mana tadi? Jumlah ya? Jumlah. Berarti sel berapa? E2 ya. Kita klik sel E2. Nah, setelah itu jika lebih dari 140 berarti ya lebih besar ya. Kita pakai operator perbandingan lebih besar 140. Lalu titik koma ya. Nah, titik koma. Kita kasih kondisi terpenuhi apa? Lulus. Ya, lulus. Lulus. Titik koma lagi ya. Titik dua dulu. Baru titik koma lagi. Terus yang tidak terpenuhi? Gagal. 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 Nah, baru tutup kurung. Lalu kita enter. Nah. Ya? Paham? Oke, sekarang siapa yang mau mencoba? Yang kedua. Saya sebut tadi namanya. Bu Amanda, coba. Ya, terus titik koma lulus gagal titik dua atas yang titik satu ya. Nah itu oke. Nilai true untuk nilai true fungsi n ya, itu kata kuncinya. Jadi fungsi n jika mau nilainya true, maka semua kondisi logika itu bernilai benar atau true. Sedangkan jika hasil n-nya false, ya, semua atau salah satu atau lebih kondisinya bernilai false, maka pasti nilainya false. Jadi itu kata kuncinya. Nah, contohnya Excel ya. Di situ tertulis yang pertama yang di sel C2 sama dengan n true. Hasilnya true. Oke. Di situ harus menuliskan rumusnya true. Berarti kita tulis sama dengan lagi ya. Nah, terus masukkan fungsi apa? N ya. Fungsi N AND. Terus buka kurung. Tulis true. Nah, terus ingat titik koma ya. Nah, titik koma. Terus true lagi. Lalu balas kurung. Enter. Sudah true. Ya, perhatikan enak di atas cara penulisannya seperti apa. Ini karena ini ya. Coba. Kira-kira nilainya apa nih yang ketiga? Nah, karena benar semua ya.
Ya, oke, betul. Mana dulu setelah tabelnya. Nah, ini tabel logikanya. Jadi untuk OR itu semua kondisi bernilai true, maka hasil OR-nya adalah True. Lalu kemudian semua kondisi bernilai false itu hasilnya false. Nah, terus yang ketiga itu salah satu saja ada nilai atau lebih bernilai true, maka hasilnya true. Jadi kan itu kata kuncinya ya. Jadi kalau untuk mendapatkan nilai false itu harus semuanya false, ya. Oke. Tabelnya. Nah, di C2 true false, otomatis hasilnya True. Nah, ini. Ya. Contoh misalkan saya coba dulu yang pertama. Nah, kita tulis OR, ya. Terus kita tulis true. Terus apa lagi? Titik koma. Ya, titik koma ya. Jangan lupa titik komanya. Tidak bisa ternilai. Nah, terus oke, tenang. Petunjuk keselamatan kerja. Selama pembelajaran peserta didik 1. Dilarang untuk mencabut kabel perangkat komputer atau memindahkan perangkat komputer agar terhindar dari sengatan listrik. 2. Gunakan sheet 1 untuk soal nomor 1 beri nama tabel 1. Sheet 2 untuk soal nomor 2 beri tabel nama 2. Dan sheet 3 untuk soal nomor 3 beri nama tabel 3. 3. Masukkan data sesuai tabel, kemudian carilah hasilnya dengan menggunakan operator dan formula yang tepat. 4. Setelah selesai, silakan simpan dengan nama file, nama, underscore class, underscore fungsi logika. 5. Kumpulkan file yang telah disimpan ke dalam akun Google Classroom pada link tugas. Pada link tugas 5, pengelola angka, fungsi logika, if, and, or. Oke. Silakan kalian kerjakan di aplikasinya Microsoft Excel. Saya kasih waktu 10 menit. Ayo, 10 menit waktunya. 4 menit. Ingat, yang kayak seperti kemarin itu yang di tabel 1 kan tinggal disorot ke bawah karena rumusnya sama. Nah, kecuali tabel kedua dan tabel ketiga itu wajib sheet. Oke kan? Ini berapa ya, Ros? Coba cek. Nah, ini tidak pakai titik koma di sini nah. Setelah 75. Setelah 75 ya mantap. Lewat Google Classroom itu sekali buka harus ini buka dulu Google Classroomnya kalau mau mudah ya kan. Jadi kumpul dulu ya, suatu soalnya sebentar kumpul ya. Nanti kalau setelah selesai tes tertulis kita kumpul LKPD ya. Jangan lupa ditulis nama kelasnya sama kesimpulannya selama kita belajar. Jangan lupa tulis kesimpulannya, nama, tangan. Ya. Jadi hari ini kita sudah melakukan praktikum ya dan uji pengetahuan tentang fungsi logika if, and, dan or ya. Nah, semoga materi hari ini itu kita manfaatkan nanti di kehidupan sehari-hari kita ya. Kita ini kan calon-calon akuntan ya, jadi harus betul-betul mahir menggunakan aplikasi ya. Kalau tidak itu wajib untuk kalian semua. Oke ya.
Sebelum kita selesai keluar dari kelas, tolong ketua kelas duduk di doa. Sebelum kita keluar, adalah kita kembali apa istilah kita masing-masing. Doa dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.